Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsatur Azizah dari kelas 12 IPSB. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek Bahasa Indonesia dan PKWU yang berjudul Sate Lilit Khas Bali. Sate lilit pasti sudah tak asing di telingamu. Makanan ini menjadi hidangan andalan yang sering diburu turis saat mengunjungi Pulau Dewata. Istilah lilit dalam bahasa Bali yang bermakna membungkus, seperti bentuknya yang memang dililitkan pada tusuk yang tebal dan lebar. Sate lilit awalnya berasal dari kelungkung. Akan tetapi, sekarang makanan ini mudah didapatkan di daerah Bali lainnya, seperti Badung, Gianyar, Denpasar, hingga luar Pulau Bali pun ada. Dulu, sate lilit hanya dibuat dari daging babi dan ikan. Hal ini karena mayoritas penduduk Pulau Bali memeluk agama Hindu. Namun, kini sate lilit bisa dibuat dari daging sapi, ayam, atau bahkan kura-kura yang dicincang. Hal ini terjadi untuk memenuhi permintaan wisatawan yang tidak bisa memakan babi. Ternyata, sate lilit merupakan makanan yang ada di dalam sesaji umat Hindu Bali pada upacara adat. Salah satunya adalah upacara adat Caru. Upacara adat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Pada upacara besar, sate lilit dibuat di balai desa dan dikerjakan oleh 50-100 orang pria. Semua pekerjaan, mulai dari menyembelih hewan, meracik adonan, lilit daging, dan memasak pun dilakukan oleh pria, sehingga membuat sate ini menjadi lambang kejantanan pria. Di masa lalu, orang akan mempertanyakan kejantanan seorang laki-laki jika tidak bisa membuat sate lilit. Keistimewaan sate lilit Bali. Yang pertama, tusuk sate dari serai. Sate yang biasa kita temui, tusukannya terbuat dari bambu. Namun sate lilit ini berbeda karena tusukannya terbuat dari batang serai. Dipilihnya tusuk sate dari batang serai untuk menggantikan bambu agar daging ikan bertambah sedap aromanya. Yang kedua, bumbu khas Bali. Meskipun tidak dihidangkan bersama bumbu kacang seperti sate ayam atau kambing, rasa pedas dari bumbu-bumbu yang meresap di dalam adonannya dijamin membuat lidah Anda menarik. Bumbu yang digunakan untuk membuat sate lilit Bali yaitu bumbu bahasa genep. Bumbu bahasa genep ini merupakan bumbu khas Bali. Bumbu ini adalah salah satu rahasia kelezatan masakan khas Bali. Yang ketiga, cara penyajian sate lilit Bali. Sate lilit biasanya disajikan bersama beberapa jenis hidangan lainnya. Hidangan yang biasa menjadi pendamping sate lilit antara lain sate tuna dan pepes tuna. Ditemani nasi hangat dan sambal matah yang nikmat, hidangan sate lilit akan merasa semakin lengkap dan mantap. Menurut penjual yang saya temui dan saya sedikit bertanya mengenai usahanya, dianalisis dari aspek evaluasi, usahanya terlihat cukup ramai. Bahkan di saat pandemi seperti ini, banyak ojek online yang mengantri di restoran tersebut. Walaupun harganya terbilang cukup mahal, akan tetapi sebanding dengan rasanya. Yang kedua, strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan pada usaha ini awalnya hanya ruko kecil yang bertempatan di depan sekolahan di pinggir jalan. Namun seiringnya waktu berjalan, tidak disangka bahwa usaha ini naik daun dan akhirnya membuka restoran seperti sekarang ini. Strategi promosi yang digunakan dengan memasang banner di pinggir jalan sehingga membuat para pengendara yang lewat bisa melihatnya. Sistem produksi. Seperti pada umumnya, usaha ini hanya menggunakan 3 macam daging, yaitu daging ikan dori, ayam, dan sapi. Akan tetapi, usaha sate lilit ini menggunakan resep bumbu khas dari Bali, yaitu bahasa genep, sehingga membuat pembeli bisa merasakan masakan khas Bali tanpa harus jauh-jauh ke Bali. Yang terakhir, perencanaan usaha. Berawal dari kemampuan dan pengetahuan dalam memasak makanan daerah dan kecintaannya terhadap Bali menjadikannya ide sebagai salah satu hal untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Kemudian,
pemilik restoran tersebut memiliki solusi untuk menghadapi resiko yang nantinya akan dihadapi dan memiliki laporan keuangan yang berstruktur seperti biaya operasional, biaya pengeluaran, kebutuhan modal, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.